Pertanyaannya, apa nama tumbuhan yang berkembang biak secara generatif tapi dibantu oleh manusia? Video pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 3, muatan IPA. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Yang kedua, itu perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji atau spermatopita, baik yang berbiji tertutup atau angiospermae maupun berbiji terbuka, gimnospermae. Alat perkembangbiakan generatif adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantaraan, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Tumbuhan yang biasa penyerbukannya dibantu air, contohnya ganggang. Kemudian penyerbukan yang dibantu hewan, misalnya mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Adapun hewan yang bisa membantu penyerbukan antara lain burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Sekarang ini ada soal untuk kalian. Seperti tadi disampaikan bahwa penyerbukan pada tumbuhan ada yang dibantu oleh manusia, padahal tumbuhan itu berkembang biak secara generatif. Pertanyaannya, apa nama tumbuhan yang berkembang biak secara generatif tapi dibantu oleh manusia? Silahkan tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Insya Allah pada video berikutnya akan kita sampaikan jawabannya. Sebelum melanjutkan pembahasan perkembangbiakan vegetatif, silakan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud. Berikutnya nomor 2. Perkembangbiakan vegetatif. Ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu proses perkembangbiakan secara vegetatif yang terjadi karena bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari akar tinggal, contohnya lengkuas, jahe, kunyit, temulawak. Yang kedua, umbi lapis, contohnya bawang merah. Yang ketiga, umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang keempat, umbi akar, contohnya wortel. Yang kelima, tunas adventif, contohnya cocor bebek, kesemek, dan sukun. Yang keenam, yaitu spora, contohnya tanaman paku. Ketujuh, geragi, contohnya stroberi, pegagan, rumput teki. Ada satu lagi yaitu tunas biasa, contohnya pisang. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Yang kedua, stek batang. Dan yang ketiga, menyambung atau okulasi.
Lalu, apa manfaat perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan? Pencangkok. Pertama, tumbuhan hasil cangkokan lebih cepat berbuah jika dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam dari biji. Yang kedua, tanaman cangkokan akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Adapun manfaat perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan pada menyambung dan stek, yang pertama, bisa menggabungkan sifat-sifat dari dua tanaman. Yang kedua, mendapatkan satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Tumbuhan bisa berkembang biak lebih cepat dan bisa berkembang biak walau tidak menggunakan biji. Demikianlah video pembelajaran kelas 6 tema 1, subtema 3 muatan IPA, perkembangbiakan tumbuhan.